Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih yang selalu setia dengerin suara saya, walaupun saya sekarang dijadikan radio. Wah, ya nggak perlu ngelihat muka saya. Terima kasih sekali buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana. Dan saya minta maaf buat mbak-mbaknya yang SMS saya tidak kebales, yang inbox tidak kebales, yang DM juga nggak kebales. Saya minta maaf karena dari penuhnya SMS dari 2 HP saya ini full, dan sekali lagi saya cuman mengingatkan bahwa saya itu adalah salah satu staff agent di Hong Kong sini, dan di mana the first priority bagi saya adalah pekerjaan saya, dan kedua adalah keluarga saya. Jadi kadang-kadang kalau kalau saya tidak bisa mengangkat telepon, saya minta maaf, Mbak, karena saya sendiri juga takut dipecat dong dengan dengerin curhatan walaupun saya buat konten, kan ini adalah sampingan saja. Jadi saya tidak ingin menerima resiko karena saya kebanyakan konten sampai saya kehilangan pekerjaan saya. Sama dengan kalian semua ya yang juga ngonten juga, jadi kalian tidak ingin dong kehilangan pekerjaan karena kita beratin konten. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, yang kadang telepon tidak saya angkat itu karena sambil tak sambil kerja, Mbak. Jadi sambil tak sambil kerja. Jadi curhatan ini adalah kerjaan sambilan saya, mendengarkan curhatan kalian untuk berbagi cerita. Berkali-kali banyak yang mengatakan bahwa saya itu penyebar aib. Kadang ngeluh aku, Mbak, lek dibilangin penyebar aib ya. Sebenarnya aib yang mana sih yang kalian coba katakan sama saya? Dia itu menceritakan keadaan dia. Dia cuman ingin didengarkan, dan mungkin karena saya rekam suaranya dan suatu saat itu menjadi reference buat dia sendiri, bahwa suatu saat dia akan bisa lebih baik lagi gitu loh. Jadi saya selalu bilang bahwa jangan terlalu menghakimin orang lain. Kenapa sih tiap orang yang curhat saya itu tidak pernah memotong kata-katanya, saya tidak pernah bilang tidak bisa, saya tidak pernah bilang bodoh, saya tidak pernah bilang kata-kata yang menjatuhkan mental. Karena di sini dia itu butuh orang untuk mendengarkan curhatan dia. Jadi bukan, saya tidak bisa menghakimi dia apa yang terjadi sama dia. Dan buat mbak-mbaknya yang di luar sana juga ya harus sabar. Kalau telepon saya ya nggak diangkat ya sabar, Mbak. Kadang-kadang kalau saat ini saya menunggu telepon tuh nggak ada satupun telepon masuk. Tapi sekali telepon masuk itu ada 5 6 itu barengan telepon masuk. Jadi saya tidak tahu, karena sampean nggak ada waktu, mungkin saya juga nggak ada waktu, giliran saya ada waktu, sampean nggak ada waktu, giliran sampean ada waktu, aku nggak ada waktu. Jadi curhatan kita nggak jelas gitu loh. Dan di sini saya ingin fokus buat satu orang benar-benar sampai tuntas gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kan berapa menit saya belum selesai, ada telepon lagi, ada telepon lagi. Jadi saya akan mencoba untuk fokus pada satu, tapi saya sambil kerja. Ini yang pertama. Jadi kalau kalian pingin telepon saya di hari-hari biasa, Senin sampai Kamis itu biasanya jam 10:30 sampai jam 5:30 itu saya bisa ngangkat, Mbak. Selebihnya posisi saya di rumah. Jadi kalau saya di rumah, ya kalau suami saya tidak sibuk dan suami saya mengizinkan saya angkat telepon, maka saya akan angkat telepon. Tapi kalau suami saya atau keluarga saya, anak saya kiranya butuh perhatian dari saya, butuh waktu untuk bercanda, jadi saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngangkat telepon. Walaupun kalian melihat saya online, walaupun kalian melihat saya buat status di Facebook ataupun di YouTube, bukan berarti saya bisa mengangkat telepon kalian. Karena saya sendiri, saya selalu bilang, the first priority adalah keluarga saya, dan kedua adalah pekerjaan saya. Jadi saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya tidak ingin kehilangan keluarga saya, karena saya butuh konten. Jadi sekali lagi, konten ini adalah sambilan, curhatan ini adalah sambilan saja buat saya. Jadi saya tidak ingin, punya efek yang lebih buat keluarga saya. Terus, Jumat biasanya adalah waktu untuk saya rileks total, tapi kadang-kadang, saya nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, yo kepingin online, saya kadang angkat telepon juga gitu. Jadi buat Mbak-Mbak yang di luar sana, saya benar-benar minta maaf kalau saya kadang-kadang tidak bisa mengangkat telepon kalian. Dan khususnya buat yang ada di Indonesia sekali lagi yang buat ada di Indonesia adalah, yang menangani Indonesia pribadi bukan saya. Jadi saya akan berikan nomornya Pak Sandro, seperti apa dan bagaimana masalahnya di Indonesia sana, karena kalian datanya nggak sama atau gimana. Bentar ya, Mbak, ya.
Jadi, ya buat yang ada di Indonesia tuh jujur bukan saya, jadi Pak Sandro langsung. Jadi untuk kelanjutannya, untuk selebihnya itu Pak Sandro yang akan menanganinya. Kalaupun entar nyampe di Hong Kongnya itu tidak gabung sama PT saya atau agen saya, selagi kalian membutuhkan saya di Hong Kong sini, saya siap membantu kalian. Jadi selagi Pak Sandro pegang data kalian, Pak Sandro tahu siapa kalian. Karena saya pribadi sama Pak Sandro ada connect satu sama lain, di mana kalau kalian mau terbang itu selalunya saya tahu. Karena Pak Sandro akan mengupdate ke saya, Miss Yuni anak ini mau terbang, Miss Yuni anak ini gini-gini. Jadi saya selalu update. Jadi mungkin saya tidak secara langsung berbicara dengan kalian, tapi saya akan tetap mepet kalian, di mana khususnya dari Indonesia tuh saya tidak ingin kalian tuh kena denda 10.000 itu, Mbak. Itu yang sangat saya tidak inginkan dari kalian. Kenapa saya sangat berhati-hati sekali buat yang dari Indonesia, untuk lebih fokus ke anak-anak yang di Indonesia dengan mengisi formulir yang harus diisi dan plus swab test. Jadi swab testnya itu tidak bisa disepelekan ya, kalau kita menyepelekan itu, kita sendiri yang akan ketakutan. Nggak tahu harus seperti apa. Kita memang harus fokus pada anak-anak yang baru dari Indonesia untuk datang ke sini agar melakukan swab test. Sekali lagi, kurang lebihnya seperti itu. Yang pengen curhat, sabar ya Mbak ya, karena hanya kesabaran aja yang bisa membuat kalian tetap tegar berdiri. Kalau kalian hari ini aja nggak sabar, terus gimana? Pesan saya, jangan mudah putus asa. Kalau hari ini ujiannya sangat berat sekali, sebenarnya bukan cuman kamu, semua di antara kita tuh sama, punya batu penghalang, cuman yang membedakan adalah levelnya aja, level batunya aja, yang mana lebih kecil atau lebih besar. Tapi dari masa lalu kan kita tidak tahu siapa dia dan seperti apa dia, karena kita harus sama-sama kuat, sama-sama menguatkan satu sama lain. Untuk yang di luar sana yang selalu mengatakan bahwa di Hong Kong itu tidak mudah, memang tidak mudah, tapi selagi kamu jatuh cinta sama Hong Kong, selagi kamu bisa menyesuaikan dengan Hong Kong, maka kamu tidak ingin pulang Indonesia malahan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, curhat yang sabar, karena nunggu giliran juga. Itu aja dari saya, terima kasih, dan bye-bye.